hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas anugerah-Mu dan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini, Bapa. Kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu serta perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sangat bersyukur dan selalu bersyukur kepadamu Bapa. Karena Engkau sudah lahir ke dunia sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah membebaskan kami, dan Engkau telah mengangkat kami dari dunia yang gelap menjadi dunia yang terang Bapa. Kami percaya pada sore hari ini Bapa. Kami datang untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau atas kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarkan terus kami untuk lebih mengerti dan lebih mengerti lagi Tuhan apa yang akan kami lakukan, apa yang kami dengar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah membebaskan kami dari segala dosa itu Bapa. Amin. Kuduskanlah hati kami, pikiran kami saat sore hari yang indah ini Bapa. Kami datang untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada sore hari ini Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Yes. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, di hati kami Tuhan. Sehingga kami untuk datang memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu dengan penuh sukacita. Karena Engkau telah membebaskan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi pada acara pada sore hari ini. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Semuanya atas tuntunan Kamu dan bimbingan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terimalah doa ucap syukur kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima kemuliaan, menerima sembah. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, penyelamat.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan semakin meneguhkan hati kita, yang semakin membuat kita menyadari betapa besar kasih Tuhan. Dia begitu mencintai engkau dan saya. Dia seorang raja, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba, turun ke dunia ini karena mengasihi engkau dan saya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Haleluya. Tidak
Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan, kiranya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kini saatnya setiap kami mau belajar mendengarkan firman-Mu melalui makna Natal pada malam hari ini, menyerahkan hamba-Mu yang serba kekurangan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memperlengkapi, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah kebenaran daripada Tuhan. Roh Kudus berkarya atas kami, buka hati kami, kiranya Roh Kudus sehingga mengerti kami akan kebenaran firman-Mu. Bahkan ajar kami bukan hanya mengerti, tetapi Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Karena itulah yang Engkau kehendaki bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Siapa yang bersuka cita pada malam hari ini? Yang lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, kenapa sih kalau Natal itu harus selalu bersuka cita ya? Karena Natal itu adalah kelahiran gitu ya, maka kita harus bersuka cita. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Senggol kanan kiri, kita harus bersuka cita. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Penuh ya. Haleluya. Saya pertama-tama mengucap terima kasih kepada Ibu Gembala sama Bapak yang sudah memberi kesempatan saya untuk dapat melayani di tempat ini. Ini yang kedua kali ya Bu. Ini yang kedua kali saya diberi kesempatan, puji Tuhan, bisa bertemu dengan saudara-saudara. Sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Amin. Saudara, tema Natal yang diberikan oleh PGI, Persatuan Gereja Indonesia, tema Natalnya diambil dari Matius 2 ayat 12. Ini tema Natalnya. Tetapi subtema yang diberikan dari gereja tempat sini adalah diambil dari Yesaya 40 ayat 3. Nah, nanti kita akan bahas mulai dari Yesaya. Yesaya ini kan dari perjanjian lama. Kemudian ke temanya dari perjanjian baru yang diberikan oleh PGI. Nah, kemudian bagi kita yang hidup di saat ini, apa yang Tuhan mau kita untuk mengerti tentang makna Natal. Kita merayakan Natal setiap tahun, benar ya saudara ya? Setiap tahun kita merayakan Natal. Sudahkah kita memahami makna Natal setiap kali kita merayakan? Saya sangat tertarik dengan pujian tadi luar biasa yang terakhir tadi saudara. Pujian mengatakan Natal tidak ada artinya jika tanpa kasih Tuhan. Betul ya? Liriknya begitu ya. Natal tidak ada artinya tanpa kasih Tuhan. Jadi sebenarnya makna Natal itu adalah ungkapan rasa kasih Allah kepada kita manusia. Makna Natal adalah ungkapan kasih Allah kepada kita untuk kita beroleh keselamatan. Pujian tadi, iya benar juga ya. Setiap tahun kita merayakan Natal, tapi semua menjadi sia-sia kalau kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Amin saudara. Baik, kita akan buka di dalam Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Oke. Saya berdiri di mana ini ya? Ya, ini tema, ini subtema. Apa relasinya ini sama ini? Apa hubungannya? Terus, apa hubungannya bagi kita sekarang zaman ini? Ya, kita buka dulu Yesaya 40 ayat 3. Sebab demikianlah firman Tuhan. Teleng. Saudara, siapa yang bawa kitab?
Haleluya. Sekarang ini saudara sangat jarang loh orang bawa Alkitab loh. Kenapa? Sudah ada Pak di sini Pak. Gaya apa bawa Pak gitu. Kalau itu masih mending saudara. Kalau saya izin Pak, saya ke gereja bawa Alkitab. Kalau saudara izin, Tuhan izin nanti dia bawa saudara ke surga. Haleluya. Baik, sebab demikianlah firman Tuhan katakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saya geser boleh ya ini? Boleh. Saya biasanya kalau khotbah tidak pernah di mimbar begini ya. Saya jalan-jalan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara, di sini ada yang kontraktor kerjaannya? Nggak ada ya? Aman. Ayat ini ayat yang disenangi orang yang kerjanya kontraktor, saudara. Kenapa? Ada proyek besar. Kenapa proyek besar? Coba ini, padang gurun, jalan belantara dijadikan apa? Jalan raya. Proyek besar. Jadi seneng. Saudara bisa bayangkan padang gurun, belantara segitu luasnya dijadikan jalan raya. Cuannya banyak ini, saudara. Itu kalau kita mengartikan ayat ini secara literal. Tetapi ayat ini tidak berbicara secara literal, artinya secara nyata ini benar-benar padang gurun terus di aspal atau di paving jadi jalan raya. No, bukan. Ini tidak bicara secara literal. Ini sebuah frasa, sebuah ilustrasi, sebuah nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Saya akan ceritakan sedikit latar belakang timbulnya ayat ini. Saya mundur sedikit. Bangsa Israel setelah zaman Salomo itu pecah menjadi dua. Setelah bangsa Salomo pecah, setelah Salomo jadi raja, anaknya jadi raja, pecah menjadi dua. Israel ini kan 12 suku. 10 suku mendirikan kerajaan sendiri yang dinamakan kerajaan Israel. 2 suku mendirikan kerajaan namanya kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ibu kotanya di Samaria. Kerajaan Yehuda ibu kotanya di Yerusalem. Oleh karena itu kalau kita baca Alkitab, orang Yahudi sama orang Samaria tidak pernah ketemu, mesti berantem. Padahal mereka nenek moyangnya ini 10 suku, ini 2 suku. Itu ceritanya. Nah, pada saat itu yang 10 suku kerajaan Israel itu dikalahkan oleh bangsa Asyur. Dibuang, dicampur aduk sama warga lain sehingga kerajaan Israel tidak lagi murni sebagai keturunan Israel karena dia kawin campur. Itulah sebabnya mereka ini tidak dianggap oleh suku Yehuda. Yang tersisa adalah Yehuda dan Benyamin mendirikan kerajaan Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. Nah, kisah ini adalah cerita bangsa Yahudi. Yahudi itu berasal dari Yehuda, saudara. Jadi anaknya Yehuda, kemudian sekarang disebut bangsa Yahudi, gitu ya. Jadi cerita ini tentang cerita bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel. Ya, kalau Israel 10 suku, kalau ini 2 suku. Jadi ini ceritanya untuk bangsa Yahudi, bangsa Yehuda. Nah, mereka kalau bangsa Israel tadi dibuang oleh Raja Asyur, ini bangsa Yehuda yang 2 suku kalah dengan Raja Babel, Nebukadnezar. Akhirnya kalah, ditawanlah selama 70 tahun. Nah, pada saat ditawan 70 tahun, mereka ini menangis, mereka ini rindu kebebasan, mereka ini rindu kelepasan, mereka rindu untuk merdeka.
Nah, kondisi mereka bisa kita baca dari Mazmur 137 ayat 1. Ini gambaran mereka pada saat di tawanan. Bangsa Yehuda, bangsa Yahudi. Mazmur 137 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Bisa minta tolong dibacakan yang sudah ketemu? Mazmur 137 ayat 1. Ya, ini. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ini kondisi mereka di dalam pembuangan. Mereka duduk di samping-samping di Babel. Babel ini maksudnya Babelonia. Di sanalah kita duduk sambil menangis, merenungi, membutuhkan kebebasan, keselamatan apabila kita mengingat Sion. Sion ini adalah nama lain dari Yerusalem. Jadi mereka sangat merindukan sebuah kondisi kebebasan untuk kembali ke Yerusalem. Pada saat mereka dalam kondisi tertekan, pada saat mereka dalam kondisi tawanan, itulah Allah memunculkan seorang nabi di antara bangsa Yahudi. Dan nabi itu adalah Nabi Yesaya. Maka ini ditulis oleh Yesaya. Yesaya 40 ayat 3 tadi. Allah membangkitkan seorang nabi Yesaya, dan Allah memberikan janji kelepasan, keselamatan bagi bangsa Yahudi dengan Yesaya bernubuat. Nubuatannya apa? Kita baca lagi tadi. Yesaya 43. Nubuatnya apa? Ada orang berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Tuhan, ratakan padang gurun belantara menjadi jalan raya bagi Tuhan. Allah menjanjikan kebebasan bagi bangsa Yahudi. Dalam waktu dekat engkau akan mendapatkan kebebasan itu. Ini latar belakangnya ayat ini. Saudara, siapakah yang dimaksud orang yang berseru-seru? Ini kan orang nih, ada orang yang berseru-seru persiapan jalan bagi Tuhan. Siapakah yang dimaksud orang itu? Orang Yahudi. Orang Yesaya itu. Ini sebuah nubuatan yang Tuhan berikan melalui Yesaya bahwa aku akan melepaskan engkau dari tahanan perbudakan, aku akan memberikan keselamatan kepadamu. Dan sebentar lagi ada orang. Tandanya apa? Tandanya ada orang berseru-seru persiapan jalan bagi Tuhan. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang berseru untuk membuka jalan bagi Tuhan? Orang Yehuda. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 1. Sudah perhatikan? Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Ini yang menulis Yohanes, kitab Yohanes adalah Yohanes murid Yesus. Tetapi di dalam konteks ini Yohanes murid Yesus itu sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan inilah kesaksian Yohanes Pembaptis ini maksudnya, tetapi ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Gitu ya saudara ya. Jadi ini berbicara untuk Yohanes Pembaptis. Nah, orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi. Kita tahu orang imam ini orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang melayani, khusus untuk melayani orang-orang Lewi. Bertanya kepadanya, siapakah dia? Siapakah engkau? Jadi orang-orang yang ahli Taurat tadi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Iya, Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias.
Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Karena nabi yang akan datang ini bukan Yohanes Pembaptis. Nanti lain sesi saya akan jelaskan yang dimaksud ini. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu? Ayat 23, saudara perhatikan baik-baik. Jawab Yohanes Pembaptis, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dalam kurung Yesaya 40 ayat 3. Nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bukti nanti ada keselamatan bagi bangsamu, akan muncul orang yang berseru-seru, persiapkan jalan, bertobatlah, hari Tuhan sudah dekat. Dan kita dapatkan itu di dalam kitab Injil di bagian pertama tentang datangnya Yohanes Pembaptis. Jadi yang dimaksud nubuatan Yesaya 40 ayat 3 adalah berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi ternyata orang-orang yang pinter Taurat, imam, orang Lewi tadi nggak tahu, nggak paham. Dia gagal untuk mengerti tanda yang Tuhan berikan, bahwa engkau, kaummu, bangsamu akan selamat, akan datang orang yang berseru-seru untuk Tuhan. Artinya apa? Sekalipun mereka mempelajari Taurat, katanya melayani, tetapi mereka nggak ngerti bahwa Yohanes Pembaptis, orang yang berseru-seru itu sudah datang. Sehingga dia bertanya, siapakah dirimu? Aku ini imam, aku ini ahli Taurat, aku ini Lewi, aku ini pelayan Tuhan, tapi aku kok nggak tahu siapa dirimu. Artinya apa? Mereka membaca Taurat, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka kehilangan, mereka gagal untuk mengerti janji Tuhan untuk keselamatan. Ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama adalah bangsa Yahudi gagal untuk mengerti bahwa Allah sudah memberikan janji keselamatan, tapi dia gagal untuk mengerti yang dimaksud orang-orang yang berseru, padahal Yohanes sudah datang. Amin saudara. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita ambil dari tema yang diberikan oleh PGI, Matius 2 ayat 12. Nanti kita lanjut kepada masa kita. Matius 2 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mungkin yang sudah nunggu bisa langsung disampaikan ya, supaya cepat. Matius 1 ayat 12. Matius 2 ayat 12. Matius 2 ayat 12 ini tema yang diberikan oleh PGI. Kalau Yesaya 40 ayat 3 tadi yang diberikan oleh gereja subtema. Apa relasinya, apa benang merahnya, sehingga supaya Tuhan kita mau untuk kita mengerti dengan makna Natal ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa yang dimaksud mereka? Orang Majus. Kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 5. Naik ke atas. Ini judul berikutnya tentang orang Majus. Jadi yang sedang dikatakan, yang dibicarakan tentang mereka tanda kutip tadi adalah orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Poin yang kita dapatkan dari ayat 1 dan 2 adalah yang tahu Yesus lahir duluan siapa? Orang Majus. Bangsa Yahudi nggak tahu, umat pilihan nggak tahu. Yang tahu justru orang Majus. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dia tahu. Selanjutnya ayat 3. Terkejutlah Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Kemudian apa yang dilakukan oleh Herodes? Maka dikumpulkannya semua imam. Tadi imam ya, tadi bicara imam yang tadi, imam orang Lewi. Dikumpulkan imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yaitu Yesus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ahli Taurat, para imam, dia tahu membaca di Taurat bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem Yudea. Tetapi mereka tidak tahu kapan itu Mesias lahir. Yang tahu siapa? Orang Majus. Orang Majus.